3. Selamat pagi, Mas Komang selaku asisten laboratorium anatomi dari SGDA 6. Di sini aku izin memperkenalkan diri. Aku Syabana Rizal dengan NIM G00231185. Atau di sini aku akan membuat video laporan tentang bagaimana ibu yang ingin melahirkan pervaginam dan apa aja tes-tes yang harus dilakukan. Nah, yang pertama ada jelaskan pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah ibu dapat melahirkan secara pervaginam atau enggak. Nah, yang pertama apa itu kelahiran pervaginam? Jadi kelahiran pervaginam itu melahirkan dengan cara alamiah melalui jalan lahir bayi dan keluar lewat vagina. Jadi bisa dibilang sama orang awam tuh kelahiran normal gitu. Nah, jadi vaginal delivery atau kelahiran pervaginam ini ada fase-fasenya. Yang pertama ada fase dilatasi cervix. Nah, itu tuh dibagi lagi jadi ada 2 fase. Dari fase laten yang pembukaan atau dilatasi dari cervix yang itu 0-6 cm, dan ada fase aktif yaitu pembukaannya 6-10 cm. Yang kedua, janin atau si bayi itu keluar dari birthing canal atau si vagina itu sendiri. Nah, yang ketiga baru delivery of the placenta. Baru si placentanya juga ikut keluar gitu dari rahim ibu. Nah, jadi pemeriksaan apa yang bisa dilakukan ibu untuk ngecek apakah bisa nih melakukan pervaginam atau enggak? Yang pertama itu ada vaginal touche. Nah, vaginal touche ini tindakan memasukkan tangan ke dalam jalan lahir ibu bersalin untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, konsistensi, dan mobilitas uterus apakah terdapat kehamilan, kelainan rahim, dan menilai adnexa. Nah, adnexa ini ada tuba uterina, terus ada ligamentum rotundum. Nah, caranya itu bisa dilihat di gambar. Jadi masuk lewat vagina, yang kemudian satu jari dulu yang jari tengah. Lalu tangannya itu kayak mempalpasi bagian regiopubis, pokoknya bagian abdomen, terus diraba-raba. Terus ketika jarinya masuk itu, kita lihat lendir yang ada di dalam jari itu tuh kedalamannya berapa, dan bakalan diukur sama penggaris karena kita nggak bisa masukin penggaris langsung ke dalam vagina. Jadi si lendir ini nanti yang diukur. Nah, nanti ini akan menjadi pertimbangan apakah ibu bisa melahirkan pervaginam atau enggak. Nah, yang kedua jelaskan bidang-bidang Hodge yang bisa diidentifikasi pada pemeriksaan. Nah, bidang Hodge ini apa? Bidang Hodge itu digunakan untuk menentukan seberapa jauh bagian terdepan janin turun ke dasar panggul. Jadi bisa dilihat, jadi kepalanya udah sampai bagian mana nih gitu. Nah, bidang Hodge ini ada 4 bidang, ada 4 tahap. Yang pertama Hodge 1. Hodge 1 itu ditarik setinggi adductus pelvis atau pelvic inlet. Nah, bisa dilihat di gambar. Jadi kalau misalnya udah Hodge 1 berarti berhubungan juga sama namanya station, fetal station. Kalau misalnya Hodge 1 berarti udah di station mil 5. Nah, kalau Hodge 2 itu sejajar sama Hodge 1 tadi dan ditarik melalui sisi bawah simfisis. Yang ketiga, Hodge 3 itu sejajar sama Hodge 1 dan 2 dan ditarik setinggi spina ischiadica. Nah, Hodge 4 itu sejajar sama Hodge 1, 2, dan 3 dan ditarik setinggi os coccygeus. Jadi udah paling keluar, udah kayak mau keluar banget. Nah, jelaskan ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara pervaginam. Nah, jadi tulang pelvis feminina ini ada 2 nih. Jadi ada namanya true pelvis atau true pelvis dan false pelvis. Nah, kalau true pelvis ini yang bakalan digunain pas saat pengukuran pelvic inlet. Jadi dia itu terletak di superior dari apertura pelvis superior dengan tidak berhubung. Dia tuh berhubungan sama bidang obstetrik.
Nah, kalau yang false pelvis ini yang nggak berhubungan, dia terletak di apertura pelvis superior. Nah, jadi ada yang namanya pelvimetri atau pengukuran pelvis. Pelvis itu pengukuran dimensi tulang jalan lahir, tulang jalan lahir untuk menentukan apakah bayi dapat dilahirkan secara pervaginam apa enggak. Itu tuh melalui vaginal examination, jadi kayak sama aja sebenarnya kayak vaginal touche ya. Dan ini tuh lebih disarankan pada saat kelahirannya tuh udah kayak mungkin trimester 3. Nah, pelvic inlet ini ada yang namanya palpasi dari pelvic brim. Nah, jadi jari tangan yang ini tuh, yang telunjuk akan meraba-raba dari pelvic brim dan kita tuh ngukur gitu bentuk dari si simfisis si pelvic brimnya. Nah, yang kedua ada diagonal conjugate, yaitu measure mengukur dari bagian bawah dari pubis ke sakra promontory menggunakan the second finger. Jadi sama aja kayak pakai jari telunjuk juga, bisa dilihat di gambar. Jadi kita nanti melihat, nah normalnya itu 12,5 cm, tapi sebenarnya nggak bisa sampai dicapai itu sampai ujungnya. Nah, diagonal conjugate ini ukurannya normalnya 12,5 sampai 13 cm. Nah, ini bisa dilihat cara mengukur pelvic inlet itu. Yang pertama, estimasi prominence dari sacral promontory. Yang kedua, estimasi dari obstetric conjugate atau si true pelvis tadi. Nah, yang ketiga, assessment of transverse diameter of pelvic inlet. Jadi mengukur diameter dari si pelvic inletnya. Terus selain pelvic inlet atau bagian dalam, ada ukuran panggul luar juga. Nah, di sini yang pertama diukur adalah distansia spinarum. Itu tuh harus kurang lebih dari range 24 sampai 26 cm. Kemudian jarak antara kedua spina sciatica anterior dan superior atau sias kanan dan kiri. Kemudian ada distansia cristarum yang kurang lebih 28 sampai batasnya itu 30 cm. Nah, jarak kedua krista iliaka kanan dan kiri umumnya ukuran ini tidak penting. Namun, bila kurang dari 2 sampai 3 cm dari angka normal, dicurigai patologik atau ada kelainan abnormalitas. Nah, ya kemudian ada distansia obliqua externa. Itu tuh jarak spina sciatica anterior superior kanan dengan spina sciatica posterior superior kanan dan sebaliknya. Terus ada juga yang diukur distansia introcantrica, jarak kedua trocanter kanan dan kiri, conjugata externa atau budelok kurang lebih yang 18 cm. Kemudian jarak bagian atas simfisis ke processus spinosus lumba 5. Kemudian ada distansia tuberum yang kurang lebih 10,5 cm dan jarak kedua tuber ICI. Nah, ini ada jarak pintu atas panggul atau PAP, conjugata veranya range-nya 9,5 sampai 11 cm. Untuk conjugata diameternya itu 1,5 cm. Untuk conjugata diagonalisnya 11,5 cm sampai dengan 13 cm. Terus ada pintu tengah panggul atau daerah tersempit dari panggul, yaitu diameter interspinosum, range-nya itu dari 9,5 sampai 10,5 cm. Terus ada pintu bawah panggul, yaitu diameter antero-posterior 10,5 sampai 12 cm. Nah, terima kasih. Aku mau nambahin lagi karena sebenarnya meskipun vagina itu kan ukurannya kecil ya, tapi meskipun kalau misalnya ibu tetap ingin melahirkan secara pervaginam, tapi dia tuh harus melakukan prosedur yang namanya bukan biar saat kelahiran pervaginam si
rekto analnya tuh nggak ruptur gitu, vaginanya nggak ruptur sampai ke rekto anal yang bisa menyebabkan infeksi. Nah, kita melakukan dengan yang namanya prosedur episiotomi. Nah, episiotomi ini ada media lateral sama media kalau nggak salah, pokoknya dipotong, tapi ini tuh nggak bisa berturut-turut gitu dilakukan episiotomi. Misalnya kelahiran pertama atau kelahiran keduanya di episiotomi juga itu nggak baik karena bisa juga terjadi ruptur ke daerah analnya. Nah, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.